Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film judul Ocean 8. Film Ocean 8 adalah film aksi komedi yang menceritakan kisah Debbie Ocean diperankan oleh Sandra Bullock yang ingin hidup normal sekeluarnya dirinya dari penjara. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja. Film dimulai dengan Debbie Ocean menghadiri sidang pembebasan bersyarat. Dia telah menghabiskan 5 tahun terakhir di penjara, dan saudara laki-lakinya yang terkenal, Danny, baru-baru ini meninggal. Hal pertama yang dilakukan Debbie setelah dibebaskan adalah pergi ke department store di New York City dan mengambil beberapa barang setelah berpura-pura bahwa dia ada di sana untuk mengembalikannya. Dia kemudian tinggal di hotel setelah berpura-pura menjadi bagian dari pasangan yang baru saja check out. Pada perhentian berikutnya, Debbie mengunjungi makam Danny di mana Ruben Teskov tampaknya memberitahu Debbie bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Debbie juga pergi untuk mencari mantan pacarnya, Claude Baker, seorang pedagang seni yang juga menyebabkan dia dikirim ke penjara. Dia menemukannya di galeri seni dan mengintimidasi dia dengan pisau yang terbuat dari sikat gigi, tapi dia hanya melepas kancing dari bajunya. Debbie bertemu kembali dengan mantan partner in crime Lou yang bekerja di sebuah bar tempat dia dan rekan-rekannya mengejarkan vodka. Debbie menunjukkan kepada Lou rencana barunya karena dia mengharapkan bantuan Lou. Mereka mengunjungi The Metropolitan Museum of Art, tempat gala yang akan datang diadakan, dan Debbie merencanakan perampokan. Rencananya adalah mencuri kalung berlian yang berharga $150 juta. Debbie ingin memanfaatkan sosialitas sombong bernama Dave Kluger. Pertama, Debbie perlu mengumpulkan kru untuk melakukan ini. Debbie dan Lou pergi menemui Roswell, seorang perancang busana lokal yang karyanya hampir tidak dianggap seperti dulu. Keduanya menemukan Rose menangis dan makan Nutella, di mana mereka mengusulkan ide kepadanya sehingga dia bisa mendapatkan uang. Debbie kemudian bertemu kembali dengan teman lama lainnya, Amita, seorang pembuat perhiasan India yang bekerja dan tinggal bersama ibunya. Selanjutnya, Lou memperkenalkan Debbie kepada seorang peretas komputer yang menyebut dirinya Nineball dan menunjukkan betapa hebatnya dia dengan meretas saluran listrik gedung. Debbie dan Lou kemudian bertemu penipu jalanan bernama Constance Wong yang ahli mencopet. Akhirnya Debbie menelepon teman lama lainnya, Tammy, yang menikmati hidup bersama keluarganya di pinggiran kota. Tammy pun ikut bergabung. Ketujuh wanita itu bertemu di loteng Lou, di mana Debbie membocorkan rencananya kepada para wanita dan bagaimana mereka berencana menyusup ke gala untuk mengamankan kalung itu, dan masing-masing dari mereka akan memiliki $16,5 juta dalam 3 minggu. Pertama, para wanita meminta Rose bertemu di restoran lokal dengan seorang selebriti bernama Penelope Stern untuk mendandani dia untuk gala. Saat Daphne melihat mereka bertemu di tabloid, dia mengatur pertemuannya sendiri dengan Rose agar dia bisa mendandaninya. Kemudian mereka mengatur agar Rose dan Amita melihat Townsend sehingga pemilik kalung itu dapat dibujuk untuk membiarkan Daphne memakainya untuk gala. Para wanita memberi Rose kacamata khusus untuk dipakai sehingga dapat memindai kalung dan mengirimkannya ke printer 3D yang akan mencetak replika kalung yang akan mereka ganti dengan kalung asli. Ketika Daphne bisa memakai kalung itu, Rose menemukan bahwa kalung itu hanya bisa dilepas menggunakan magnet khusus. Nineball menelpon adiknya yang tahu cara untuk melepas kalung tanpa magnet khusus itu. Para kru kemudian masuk ke acara tersebut sebagai bagian dari staf, dengan Tammy dipekerjakan sebagai koordinator. Debbie menugaskan Constance, Amita, dan Lou sebagai bagian dari staf dapur. Nineball meretas komputer staf yang mengerjakan acara tersebut untuk melihat pengaturan tempat duduk. Debbie berencana membuat Claude bertemu Daphne agar dia bisa menjadi teman kencangnya. Lou kemudian menyadari Debbie berencana menjebak Claude sebagai skema balas dendam. Sebuah kilas balik menunjukkan 10 tahun sebelumnya ketika Debbie pertama kali bertemu Claude. Claude melibatkannya dengan skema penipuan dan kesaksiannya terhadap itulah yang membuatnya dikurung. Debbie mencoba meyakinkan Lou bahwa tugasnya hanya mendapatkan kalung itu. Malam gala tiba. Selebriti seperti Kim Kardashian,
Gigi Hadid, Heidi Klum, Common, Serena Williams, dan Katie Holmes hadir. Titis kru bersiap di posisi masing-masing, dengan Debbie menyamar sebagai sosialita Jerman berambut pirang. Daphne muncul dengan Cloud sebagai teman kencannya. Lou menambahkan sesuatu ke sup Daphne yang menyebabkan dia lari ke kamar mandi untuk mulai muntah. Constance berhasil melepaskan kalung itu saat kepalanya ada di toilet. Dia menyerahkan kalung itu kepada Amita yang pergi ke kamar mandi staff untuk mulai memisahkan berlian dari kalung itu. Setelah Daphne meninggalkan kamar mandi, pengawalnya memperhatikan bahwa kalung itu hilang. Sebelum Amita ditemukan oleh penjaga, Tammy mengeluarkan kalung palsu zirconium itu dan menyerahkannya. Constance kemudian mendapatkan berlian dan menyerahkan bagian-bagian kalung itu kepada kru lainnya sebelum mereka menghilang dari pintu keluar. Keesokan harinya, kalung palsu itu ditemukan. Penyelidik asuransi bagian penipuan bernama John Frazier menangani kasus ini. Frazier berbicara kepada Cloud, penjaga Daphne, dan staf gala karena mereka adalah tersangka. Dia kemudian berbicara dengan Daphne dan bahkan Debbie sendiri. Para wanita berada di tempat persembunyian mereka saat Daphne masuk. Debbie dan Lou mengungkapkan bahwa mereka memanggilnya karena dia mulai memahami skema mereka sejak Rose merekam semuanya pada hari pencurian. Daphne sebenarnya sangat ingin bergabung karena dia tidak memiliki banyak teman wanita dan dia merasa ini menarik. Daphne kemudian meletakkan beberapa bukti berlian di apartemen Cloud yang menjadi lebih buruk baginya ketika barang-barang berharga milik 4 wanita tua juga ditemukan di sana. Cloud pun dikirim ke penjara. Para kru merayakan kesuksesan mereka, tetapi Daphne menunjukkan bahwa mencuri satu kalung dan membaginya dengan 8 cara bukanlah rencana yang bagus. Saat itulah Debbie mengungkapkan bahwa mereka mencuri semua kalung dari gala selama penguncian. Lou mendapat bantuan dari Yen yang dengan mudah berhasil melewati detektor laser dan membantu Lou mengamankan barang-barang itu. Dengan semua uang yang mereka inginkan, para wanita berpisah untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Amita pindah ke Paris dengan pacar barunya. Rose membuka toko pakaiannya sendiri. Constance mendapatkan tempatnya sendiri di kota. Tammy membuka dan mengoperasikan gudang baru dengan lebih banyak barang curian. Nanball melanjutkan pekerjaan peretasnya. Daphne menjadi sutradara film. Lou membeli sepeda motor dan melakukan perjalanan lintas alam sendirian. Di adegan terakhir, Debbie kembali ke makam Danny dengan Martini dan berkata, "Kamu pasti menyukainya." Nah, begitulah alur cerita dari film Ocean 8. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.